Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini kita akan mempelajari materi asam dan basa. Kali ini yang pertama yang dibahas adalah tentang perkembangan asam basa. Yang pertama kita bahas pengertian asam dan basa. Contohnya asam adalah asam askorbat yang ada pada vitamin C, asam sitrat yang ada pada buah-buahan, asam asetat yaitu cuka. Kalau asam nanti rasanya masam, pasti segala sesuatu yang rasanya masam itu nanti disebut dengan asam. Nah terus kalau basa itu contohnya obat mah, terus sabun. Nah rasanya basa itu pahit. Terus ciri-ciri asam. Ciri-ciri asam yang pertama yaitu rasanya masam. Yang kedua, bersifat korosif. Korosif itu adalah mengakibatkan korosi, jadi dapat mengakibatkan berkarat. Terus yang selanjutnya, ciri-ciri basa yaitu rasanya pahit, bersifat kaustik dan dapat merusak kulit. Nah, terus kenapa sabun itu menggunakan basa padahal dia kan dapat merusak kulit? Nah, jadi basa itu kalau digunakan dalam kadar tertentu, kadar yang tepat, maka dia tidak sampai dapat merusak kulit, enggak. Tapi kayak contohnya kayak sabun. Jadi sabun itu dapat mengangkat sel kulit mati dan juga dapat mengangkat sel minyak yang ada di kulit kita. Jadi kalau sabun basa kalau digunakan pada kadar tertentu, kadar yang sudah disesuaikan, maka dia tidak akan berbahaya. Dia tidak akan bersifat kaustik. Begitu juga dengan asam. Juga tidak akan korosif ketika dia digunakan pada kadar tertentu, kadar yang sudah ditentukan. Terus selanjutnya indikator asam basa. Indikator itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur asam basa. Yang pertama yaitu menggunakan kertas lakmus. Kertas lakmus itu adalah alat yang dapat digunakan untuk mengukur asam basa, yaitu yang ketika sesuatu benda itu asam, maka dia ketika diukur dengan kertas lakmus akan menjadi merah. Ketika diukur dengan lakmus biru, maka dia akan menjadi merah, berubah warnanya. Ketika dia diukur dengan lakmus merah, maka dia tetap warnanya merah. Nah, ketika basa, jika suatu larutan atau suatu bahan itu bersifat basa, maka ketika diukur dengan lakmus merah maka akan berubah menjadi biru. Ketika diukur dengan kertas lakmus biru akan tetap biru. Nah, jadi cara cepatnya agar tidak kebalik mana yang merah mana yang biru itu ketika basa kan pakai huruf B, maka dia pasti akan biru. Jadi B gitu. Nah, nanti yang merah turane gitu loh. Yang asam sama merah gitu. Terus alat yang kedua untuk mengukur pH untuk mengukur asam basa atau indikator asam basa itu adalah pH meter. Yaitu ketika asam pada suhu kamar atau pada suhu 25 derajat Celcius, pH larutan asam itu adalah kurang dari 7. Dan ketika basa, pH pada suhu kamar pada suhu 25 derajat Celcius itu pH-nya lebih dari 7. Nah, ketika digambarkan dengan grafik seperti ini. Ini 1, ini 7. Terus yang sini 14. Nah, yang dari 1 ke 7 ini pH apa? pH asam apa basa? Jadi, ketika 1 sama 7 itu pH-nya asam. Nah, ketika 7 sampai 14 nanti pH-nya basa. Nah, yang 7 pas 7 itu nanti netral. Gitu, pH netral. Jadi enggak asam juga enggak basa karena dia pembatasnya. Gitu. Nah, untuk perkembangan asam basa sendiri itu ada 3 macam teori. Teori yang pertama yaitu teori asam basa Arrhenius, yang kedua teori asam basa Bronsted-Lowry, dan yang ketiga itu ada
teori asam basa Lewis. Jadi ada 3 teori tersebut. Sekarang kita membahas mengenai perkembangan asam basa. Perkembangan asam basa dimulai dengan adanya teori asam basa Arrhenius. Jadi Arrhenius ini mengemukakan teori asam basa yang pertama kali. Terus ini Arrhenius itu mendefinisikan bahwa asam itu suatu zat yang apabila dilarutkan dalam air akan melepaskan ion H+ atau H3O+. Kelihatan. Nah, terus jadi menurut Arrhenius asam itu akan melepaskan ion H+ atau H3O+. Terus kalau basa adalah suatu zat yang apabila dilarutkan dalam air akan melepaskan ion OH-. Ini menurut Arrhenius. Jadi ada H+, ada OH-. Terus misalnya Arrhenius ini ada larutan HCl. HCl aquos berarti HCl-nya berupa larutan. Nah, HCl ini akan mengion menjadi H+ plus Cl-. Nah, ini yang dinamakan dengan asam. Jadi HCl ini melepas H+. H+ itu ion adalah kategori suatu zat dibilang asam. Nah, fasenya sama-sama aquos. Terus yang selanjutnya HNO3 aquos. Jadi dia juga melepas H+. Ini ada H+ plus NO3-. Jadi ini asam. Nah, H2SO4 aquos menjadi 2H+ plus SO4 2-. Nah, kenapa ini kok 2H+? Karena kok kan beda sama yang lain. Kenapa enggak H+ sama HSO4 2- gitu? Karena dia itu, kenapa kok 2H+? Karena dia itu hanya ada 2. Jadi 2H+, harusnya kan kalau diuraikan kayak gini, ini H pertama sama H kedua, jadi bisa ditulis 2H+ gitu. Nah, terus kenapa ini kok SO4 2-, kenapa enggak min saja? Karena dia itu ada 2H plusnya, karena plusnya itu ada 2, maka sininya juga 2- agar larutan ini netral, maka 2+ sama 2- gitu. Sama kayak yang ini dia cuma butuh 1 karena ini H+ saja, ini min saja, 1- gitu. HCl juga gitu, plus min gitu. Nah, kalau yang ini, ini adalah molekul kompleks CH3COOH aquos. Nah, maka dia melepas H+-nya di H yang bagian belakang sendiri. Jadi CH3COO- plus H+ gitu. Jadi H+-nya di H+ yang paling belakang itu dilepaskan gini. Nah, terus sisa-sisa yang ini kayak Cl-, NO3-, SO4 2-, CO3 COO- itu kan bukan H+. Nah, selain ion H+, maka dia itu disebut dengan sisa asam. Nah, sekarang yang basa. Yang basa adalah apabila suatu zat dilarutkan dalam air akan melepaskan ion OH-. Misalnya NaOH aquos. Nah, dia nanti akan mengion menjadi Na+ plus OH- gitu. Nah, yang ini BaOH2 aquos mengion menjadi Ba2+ plus 2OH-. Nah, ini prinsipnya sama dengan kayak ini. Nah, kalau yang basa dia mengikuti OH-nya. OH-nya berapa jumlahnya? Nanti gini. Nanti sininya netral muatannya itu mengikuti gitu. Nah, kalau yang ini H+, 2H+, terus SO4 2-, paham ya? Terus yang ini juga gitu. Ba2+ di sininya 2OH-. Karena apa? Kenapa kok 2OH-? Karena di sininya OH2 ini ada angka di sini. Jadi di sini jadi
H2OH- gitu. Dari sini semoga bisa paham ya. Teori asam basa yang kedua yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry mengemukakan bahwa ketika asam itu jika suatu zat itu dapat mendonorkan proton atau H+. Jika basa yaitu suatu zat dapat menerima proton atau H+. Jadi di teori Bronsted-Lowry dia tidak membahas OH- sama sekali. Jadi dia cuma mendonorkan proton atau mendonorkan H+ sama yang basa itu menerima proton atau menerima H+ gitu. Nah, dari sini ini contohnya latihan soalnya. Ketika ada H+ HCl ditambah dengan H2O maka akan menjadi Cl- plus H3O. Nah, dia ini HCl berubah menjadi Cl-. Jadi dia kehilangan apa menangkap H+. Jadi dia itu kehilangan H+. Jadi HCl ini mendonorkan H+ ke sini, ke H2O-nya. Sehingga HCl ini menjadi Cl- gitu. Nah, karena dia mendonorkan H+, maka dia asam. Maka dia itu akan bermuat menjadi asam. Terus selanjutnya kalau yang H2O tadi kan dia menerima H+ dari si HCl tadi. Nah, jadi dia menjadi H3O. Dari 2 ke H3O. Jadi dia dari 2 ke 3. Ini karena dia menerima maka bermuatan basa. Nah, ketika di sini kan ini reaksinya bolak-balik, reaksi kesetimbangan. Maka dirubah. Kan ini tadi reaksinya dari kanan ke kiri. Nah, terus dia balik ke sini dari kiri ke kanan. Kalau membaca dari sini, maka dia itu kan H3O menjadi H2O, maka hanya yang ini kan didonorkan ke sini menjadi HCl. Cl-nya menjadi HCl, maka dia kan menerima H+ dari H3O, maka dia adalah basa. Terus yang H3O-nya adalah asam. Nah, pasangan yang sama itu disebut dengan pasangan asam basa konjugasi. Jadi ini HCl ini sama ini itu adalah pasangan asam basa konjugasi. Karena apa? Karena dia itu hasilnya. Ini kan HCl kan, dia itu mendonorkan H+ ke H2O menjadi Cl- gitu loh. Nah, kalau dari sini bacanya kebalikannya, Cl- dia itu mendapat H+ dari H3O, jadi dia itu menjadi basa. Nah, dia nanti menjadi HCl ini mendapat basa, mendapat H+ dari H3O menjadi HCl gitu. Jadi saya ulangi, Mbak Nis ulangi, Cl- ini mendapat H+ dari H3O menjadi HCl. Nah, sebaliknya HCl mengurangi H+-nya ke H2O menjadi Cl-. Nah, hasilnya ini sama ini itu adalah pasangan asam basa konjugasi. Nah, begitu juga dengan ini. Ini sama ini. Ini juga pasangan asam basa konjugasi. Nah, selanjutnya ini kalau belum paham dari sini. Nah, ini coba di sini. Ini NH3. NH3 ditambah H2O menjadi NH4 plus OH-. Kalau reaksinya dibaca dari samping kiri, samping kanan dari sini ya. Dari sini samping kanan, maka dia itu jadi NH3 kan menjadi NH4 plus. NH ini yang ada NH terus NH. Ini kan suatu apa ya, satu sejenis gitu loh, walaupun beda ini sama ini.
terus ini sama ini gitu nanti pasangannya. Nah jadi NH3 itu berubah menjadi NH4+, maka dia itu menerima H+ dari H2O. Jadi dia menjadi NH4+. Nah karena NH3 ini menerima H+ dari H2O, kan dia menerima. Kalau menerima H+, maka dia adalah basa. Nah sedangkan H2O dia kan mendonorkan H+, maka dia adalah asam. Nah selanjutnya ini di sini juga gitu, sama bacanya dari sini. OH ini agar menjadi H2O, maka dia harus menerima 1H+ dari NH4, maka OH-nya ini jadi basa karena menerima H+. NH4-nya menjadi asam. Nah cara cepatnya, Mbak ini biar tahu gimana sih caranya menentukan asam basa konjugasi pasangannya. Pasti gini dek, kalau yang sejenis itu pasti pasangannya kayak NH3 sama NH4. Nah ini kan sama-sama NH. Nah pasti ini asam pasangan asam basa konjugasi. Terus H2O ini sisanya gitu. Jadi ini juga pasangan yang sisanya sisa dari pasangan tersebut itu akan menjadi pasangan gitu loh. Jadi kan yang pertama ini sama ini, nanti ini sama ini gitu. Nah terus untuk penentuan asam basanya agar lebih mudah, itu ketika kamu mudah mengetahui kan ini NH3 jadi NH4, maka dia pasti menangkap H+ dari ini, dari area pelarutnya. Nah dia kan menangkap, nah pasti nanti basa. Nah kalau udah di sini di ruas kanan itu basa, maka di ruas kiri pasti pasangannya itu nanti akan asam gitu. Karena judulnya pasangan asam basa konjugasi. Kalau udah ada basa pasti kurang asam gitu. Nah terus karena ini basa pasti sininya gandengannya yang ruas ini pasti asam gitu. Terus yang gandengannya yang pasangannya yang di ruas lain itu pasti basa gitu. Cara cepatnya cara cepatnya menentukan asam basa konjugasi dan muatannya. Yang ini kita sudah mempelajari terkait teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Selanjutnya ini ada pasangan asam basa yang Bronsted-Lowry. Tadi kan membahas mengenai asam basa ini konjugasi sama asam basa konjugasi, asam konjugasi sama basa konjugasi. Nah, ini bentar ya ngeblur. Nah, ini untuk mendapat basa konjugasi itu dia asam. Jadi gini, asam itu diperoleh dari basa konjugasi plus H+. Nah, untuk mendapatkan asam konjugasi maka basa ditambah H+ gitu. Nah, ini nanti kalau untuk mendapat basa konjugasi berarti asam terus H+-nya pindah ruas ke sini. Jadi asam dikurangi dengan H+. Paham nggak dari sini? Jadi kalau dari sini ini kita buktikan ya di sini. Ini kan basa. Nah, dia kan basa. Maka untuk mendapatkan basa konjugasi pasti asam dikurangi dengan H+. Asam dikurangi dengan H+, dia itu menerima gitu. Asam dikurangi dengan H+, nanti dia akan jadi basa. Asam dikurangi dengan H+, maka dia akan jadi ini NH3, jadi basa. Nah, kalau untuk mendapatkan asam konjugasi, untuk mendapatkan asam, maka dia itu ini basa ditambah 1H+, maka jadinya asam gitu. Dari sini paham?
Semoga bisa paham ya. Untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian, silakan dibuka bukunya 3 serangkai yang kimia yang warna ungu itu. Nah, untuk memahami teori bahasa Arrhenius sama teori asam basa Bronsted-Lowry, maka silakan dibuka bukunya yang ungu, itu halaman 169. Halaman 169. Nah, ini dibuka, terus dijawab soal nomor 1. Soalnya nomor 1 itu, pada reaksi-reaksi berikut, reaksi mana yang mengikuti teori asam basa Arrhenius? Berikan penjelasannya. Nah, ingat, teori asam basa Arrhenius tadi adalah Arrhenius. Arrhenius itu melepaskan ion H+, kalau asam. Nah, kalau basa, Arrhenius itu akan melepaskan ion OH-. Nah, dia itu dilarutkan dalam air. Nah, maka di sini dicari yang A, Hi aqueous, dia menjadi H+ plus imin. Maka dia adalah reaksi yang mengikuti teori asam basa Arrhenius. Jadi yang A ini benar. Nah, terus yang B ini dia H2CO3 aqueous, kan aqueous. Nah, terus dia menjadi H+ plus HCO3-. Nah, dia ada plusnya, maka dia mengikuti asam basa Arrhenius. Nah, ini muatannya asam. Yang ini yang A tadi asam, yang B juga asam karena dia melepas ion H+. Nah, selanjutnya yang C, NH3 plus NH3 menjadi NH4 ini plus NH2-. Nah, di sini nggak ada H+, nggak ada OH-. Yang ada itu dia transfer H+. Jadi dia itu transfer H+. Jadi dari NH3 menjadi NH4, maka dia NH3 ini menerima H+ dari ini. Gitu. Nah, yang ini tadi awalnya NH3 menjadi NH2 karena dia mendonorkan H+-nya. Paham ya? Jadi yang C ini adalah teori asam basa Bronsted-Lowry gitu. Nah, yang Do itu NaOH menjadi Na+ plus OH-. Nah, dia di sini ada OH-. OH- itu mengikuti teori asam basa Arrhenius. Jadi yang Do ini mengikuti benar karena mengikuti teori asam basa Arrhenius, muatannya adalah basa. Jadi dia NaOH itu basa. Nah, selanjutnya yang E. Nah, yang E ini jebakan. SO3 plus H2O. Nah, ini gas, ini liquid. Menjadi H plus HSO3-. Nah, jadi kan ini dia melepaskan ion H+. Tapi dia itu fasenya gas sama liquid. Nah, kalau asam basa Arrhenius itu berupa larutan atau berupa cairan, maka ini bukan teori asam basa Arrhenius gitu. Yang nomor 1, berarti yang benar itu A, B, sama Do. Selanjutnya, yang nomor 2 itu tuliskan asam basa konjugat dari reaksi berikut. Nah, yang A ini ada H2SO4 plus HNO3 menjadi H2NO3 plus HSO4-. Nah, ini itu disuruh menentukan mana yang asam, mana yang basa gitu. Nah, untuk itu kan di sini dilihat reaksinya yang ini. Kan ini awalnya H2SO4 menjadi Nah, karena SO4 maka pasangannya bukan ini, tapi yang ini ada SO4-nya. Nah, dilihat muatan H2-nya. Awalnya dia itu punya H sebanyak 2. Terus dia itu punya H sebanyak 1. Jadi awalnya 2 menjadi 1 kan hanya ini berkurang. Jadi dia itu mendonorkan H ke sini agar menjadi H2O4. Nah, ini
karena dia mendonorkan H+, maka H2SO4 ini bermuatan asam karena dia mendonorkan H+ ke sini. Gitu, menjadi H2SO4. Nah, jadi H2SO4 ini asam, ininya pasangannya pasti basa. Nah, karena di sini ada asam, pasti di sini juga basa. Nanti yang di sini asam gitu. Nah, contoh yang kedua, NH3 plus NH3 menjadi NH4 plus NH2-. Di sini sama-sama NH3-nya, NH3 plus NH3 menjadi NH4 plus ini. Nah, nanti pasangannya ini sama yang awal, terus ini sama yang akhir. Sebenarnya sama aja, mau dibolak-balik karena ini sama. Nah, tapi ini kali ini Mbak Anis membuat yang NH3 ini pasangannya sama ini, gitu. Tapi nanti seumpama NH3 dipasangkan dengan ini nanti sama aja gitu. Hasilnya sama aja, cuma dibolak-balik. Jadi NH3 ke NH4 kan dia NH3. Terus menjadi NH4, dia itu kan nambah 1H+ kan. Berarti dia itu menerima H+ dari sini agar jadi NH4, agar ininya jadi NH4 gitu loh. Nah, kan jadi ini. Nah, karena dia itu menerima H+, maka dia itu bermuatan basa. Terus, nah karena terus setelah itu di sininya pasti asam karena pasangan ini kan basa, pasangannya kan ini. Maka ketika dia basa, sininya asam. Nah, terus begitu juga dengan ini. Ketika ini basa, pasti ininya asam gitu. Nah, terus ini kan pasangannya sama sini. Ketika ini udah asam, pasti di sininya basa. Gitu cara cepatnya. Gitu. Nah, untuk selanjutnya, satu lagi aja. H3PO ini ditambah dengan H2O menjadi H3O plus H2PO4-. Yang ini H3PO4 menjadi mana pasangannya? Ini. Bukan ini ya, karena yang sejenis itu ini H2PO4 gitu. Jadi dia itu kan dari H3 menjadi H2, pasti dia itu melepas satu ion H+. Kalau dia melepas H+, maka dia itu bersifat asam. Nah, karena asam pasti pasangannya juga menjadi basa gitu. Nah, karena ini asam, ini udah asam, maka yang reaksi yang ini kan ini satu ruas kan. Nah, ketika ini asam, maka ininya juga basa. Terus kan ini gandengannya sama ini. Ketika di sini udah basa, maka sininya adalah asam. Ini asam, yang ini basa. Gitu. Nah, untuk yang poin do, DE, F, G, H, I, J ini silakan dikerjakan untuk mengetes apakah kalian sudah benar atau sudah paham apa belum gitu. Nah, terus selanjutnya soal berikutnya. Nah, di sini ada yang nomor 3 itu disuruh menuliskan basa konjugat dari H2S yang A. Nah, H2S kita disuruh menentukan basa konjugat dari ini. Nah, ingat di sini tadi rumusnya basa konjugasi adalah asam. Ini H+-nya ditarik ke sini jadi asam min H+ gitu. Nah, di sini udah diketahui ini itu adalah asamnya. Jadi ini itu adalah asamnya. Ini udah asamnya. Nah, untuk mengetahui basa konjugasinya apa, nanti berarti ini dikurangi 1H+, jadi menjadi HS.
Jadi yang nomor 3 itu H2S kan menjadi HS plus H plus gitu. Nah kan sama dengan rumusnya ini. Rumusnya kan gini. Nah jawabannya gini. Gitu. Nah yang kedua contohnya HCN. Coba ya. HCN. Nah ini kan asamnya. HCN asamnya menjadi basa konjugasi plus H plus. Berarti H plusnya ini dilepas. Jadi tinggal CN min plus H plus. Oh ya yang ini HS min ya. Gitu. Dari sini paham? Coba yang C. Yang C. Coba yang C. D sama E itu silahkan dikerjakan. Selanjutnya yang nomor 4. Tuliskan asam konjugat dari ini. Ini asam konjugasi dari ini. Nah ingat asam konjugasi ini rumusnya adalah basa plus H plus. Nah di sini udah ada CO2 min. Ada CO2 min ini. Nah terus kalian agar mendapatkan asam konjugasi, rumusnya asam konjugasi itu kan basa ditambah H plus. Berarti yang A itu tinggal ditambah H plusnya. Jadi kayak gini. Nih. Yang A ya, ini sama ini. Yang A, CO2 min menjadi kan CO2 min, ini basanya. Ditambah dengan H plus menjadi asam konjugasi. Jadi HCO3 gitu. Nah, terus yang Br min. Dia itu kan Br min. Br min itu Br min ditambah dengan H plus jadi HBr gitu. Nah, coba yang nomor 3, yang C sama D dikerjakan untuk memahami, untuk mengukur kalian itu sudah paham apa belum gitu. Teori asam basa yang ketiga yaitu teori asam basa Lewis. Teori asam basa Lewis ini menyatakan bahwa jika asam itu adalah suatu zat yang menerima elektron atau aseptor elektron. Nah tadi kan yang Bronsted Lowry itu proton atau H+, yang ini Lewis itu adalah elektron. Nah kalau basa dia itu mendonorkan elektron. Jadi ganti elektron gitu deh. Nah terus tadi kan kayak gini kan yang Bronsted Lowry NH3 itu basa menjadikan ini mendapatkan dia itu mendonorkan elektron ke sini menjadi ini. Dia itu mendapatkan H+ dari ini. Jadi basa. Terus dia asam gitu. Nah, jadi yang Bronsted Lowry itu hampir sama dengan yang Lewis itu. Jadi Lewis sama Bronsted Lowry itu hampir sama, cuma kalau yang Lewis itu menerima elektron, yang basa itu mendonorkan elektron. Nah terus kayak ini kan NH3 basa. Nah dibuktikan dengan ini ya. Coba NH3 itu basa apa bukan gitu. Nah di sini dia itu kan ini rangkumannya. Kalau Arrhenius itu dikatakan basa ketika dia melepaskan OH- dalam air. Kalau Bronsted Lowry dikatakan basa ketika dia itu menerima H+. Yang Lewis itu dikatakan basa ketika dia itu dapat mendonorkan elektron. Gitu. Nah, terus ini kayak NH3 plus H+ menjadi NH4 min, NH4+ gitu.
maaf NH14 gitu ya. Jadi kan ini NH3 ditambah 1H+ dari sini kan jadinya ini gitu loh. Maksudnya ini. Nah, terus karena Lewis itu ingat, Lewis itu ada struktur Lewis yang itu loh, yang kayak gini. Masih ingat di kelas 1? Nah, terus digambar struktur Lewisnya dari NH3. N itu punya elektron valensi sebanyak 5. Jadi diginikan 1, 2, 3, 4, 5. Kan dibuat 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah terus H-nya kan cuma 3. Jadi H itu punya 1 elektron valensi. Jadi dikasih di sini H pertama 1, H gitu. Nah jadi kan dia dapat berikatan gini. Nah yang N itu dia itu menyisakan 1 pasang elektron valensi. Nah 1 pasang elektron valensi jumlahnya 2 ini sama ini gini. Namanya 1 pasang pasti 2 gitu. Nah sedangkan H karena dia itu H+, dia itu tidak punya elektron sama sekali. Nah jadi kan H itu punya 1 elektron awalnya, tapi karena dia itu bermuatan plus, kan elektronnya hilang, jadi dia itu tidak ada muatannya. Nah agar NH3 ketika direaksikan dengan H+ itu stabil, maka 2 elektron valensi dari NH3 ini dipakai berikatan dengan H+ gitu. Jadi ini dipakai berikatan dengan H+ gini. Nah kan elektron bebas, terus agar oktet dia butuh elektron agar stabil. Nah agar stabil maka dia berikatan. Nah maka akan menjadi seperti ini. Nah ininya dipakai ininya dinamakan dengan ikatan koordinasi karena elektron yang dipakai bersamaan gitu. Jadi menjadi NH4+. Nanti ini bisa ditulis kayak gini gitu. Jadi bisa ditulis kayak gini. Nah terus tadi si NH3 itu kan mendonorkan elektron ke H+. Nah karena dia mendonorkan elektron, nah ini kalau basa, jika suatu zat mendonorkan elektron, maka dia namakan basa. Nah maka NH3 ini bermuatan basa, kan sama kayak yang Bronsted Lowry. Nah kan basa, ini juga basa karena dia mendonorkan elektron ke H+. Nah H+ ini kan dia menangkap elektron dari ini NH3, maka dia akan bermuatan asam gitu. Nah contoh selanjutnya, coba ini BF3 plus NH3 menjadi BF3 NH3. Nah terus ini BF3 B itu punya elektron valensi sebanyak 3, 1, 2, 3. F ini punya elektron valensi sebanyak 7. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Nah karena F nya 3, F nya 1, 2, 3 gitu ditulis ini. B nya sebagai atom pusat. Nah setelah itu si F ini kan jumlah 1, B nya kan juga jumlah 1, maka dia agar stabil dia itu berikatan gitu. Nah terus dia direaksikan dengan NH3 kayak yang sudah kita bahas tadi. NH3 itu punya 2 elektron bebas. Nah ini enggak berikatan. Nah agar ketika BF3 direaksikan dengan NH3 itu stabil, maka 2 elektron ini dipakai bersamaan. 2 elektron bebas ini dipakai dengan bersamaan sama B, maka nanti jadinya kayak gini gitu. Jadi ini tuh nanti bisa ditulis juga kayak gini.
gitu, boleh ditulis kayak gini. Atau juga bisa dijabarkan, ditulis kayak gini. N terus H3 gini. Gitu. Jadi bisa ditulis kayak gitu. Nah, dari sini semoga bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya latihan soal. Latihan soal nomor 5. Ini. Soalnya, tunjukkan spesies mana yang asam dan mana yang basa sesuai teori asam basa Lewis. Nah, ini ada reaksi HO sama COO menjadi HCOO. HCO3. Oh, HCO3 gini. Nah, dia itu kan gini awalnya, struktur Lewisnya menjadi sini. Nah, terus dipakai berikatan di sini. Maka dia kan lebih HO-nya punya 2 elektron bebas. Maka dia itu akan mendonorkan elektron ke CO ini. Nah, sehingga si HO ini akan bersifat basa karena dia mendonorkan elektron. Jadi HO-nya basa, COO-nya ini asam gini. Jadi jadinya ini. Nah, terus ini ada HF. Ada HF. Nah, HF di sini itu H plus plus F min menjadi HF. H plus kita tahu kalau H plus itu kan dia itu enggak punya elektron sama sekali. Nah, F min itu kan kalau F saja itu punya elektron valensi sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gini kan. Ini kalau F saja. Nah, kalau dia F min maka dia tambah 1 elektronnya, maka jadi 8. Jadi dia itu menerima 1 elektron. Nah, kan kayak gini. Nah, terus HF hanya ini kan nggak punya elektron, maka dia itu yang F-nya itu mendonorkan 2 elektron bebasnya ke sini agar dia itu dapat berikatan menjadi dia akan berikatan menjadi HF gini. Jadi HF ini menjadi netral gitu. Selanjutnya yang C itu ada Ag plus plus 2 NH3 menjadi AgNH3 2 plus. Nah, kan gini. Ag itu punya elektron valensi 1 kalau itu Ag saja. Tapi kalau dia itu Ag plus, maka 1 elektronnya itu akan hilang. Jadi dia itu Ag tidak punya elektron sama sekali. Terus NH3 plus akan sama kayak yang tadi. Jadi gini. Ag plus plus NH3 ini 2 elektron bebas kayak tadi. Terus ini 2 karena ini ada 2, jumlahnya 2 plus gitu. Karena ini ininya ndak ada plusnya, tapi plusnya di sini. Nah, ini kan Ag plus, kan soalnya Ag plus. Terus NH3 jumlahnya 2 NH3 gitu, menjadi Ag plus NH3 2 kali gitu. Jadi Ag-nya di sini itu kan menerima elektron dari sini. Maka
Karena Ag menerima elektron, maka Ag bersifat asam. Nah, kalau yang NH3 ini bersifat basa. Gitu. Nah, terus untuk yang Do, E sama F itu kan dia nggak ada pasangannya. Maksudnya nggak ada pasangannya. Jadi I2 itu direaksikan dengan siapa gitu. Kan kalau mau mendonorkan atau menerima elektron itu harus ada pasangannya. Nah, ini kan nggak ada pasangannya, maka yang D, E, F ini tidak termasuk kategori tidak sesuai dengan teori asam basa Lewis gitu. Sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga bisa difahami. Nanti kalau ada yang kurang jelas, kita bisa diskusi di grup WA. Sekian dari Mbak Anis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.